Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap tercurah peraturan Yang Maha Esa itu ingkang mau diuji, dimana pada sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selalu memohon kekuatan lahir maupun batin untuk menghadapi segala keadaan yang ada di alam semesta ini. Bahasan kita hari ini, kita mencoba untuk membahas tentang hidup. Oleh karena kita hidup, makanya kita bahas yang hidup-hidup saja, jangan bahas yang mati-mati ya. Kita bahas yang nyata-nyata, yang tidak nyata nggak perlu kita bahas karena hanya ilusi, angan-angan ya. Bahasan ini saya beri tema dari hidup untuk hidup, kembali ke hidup. Ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami. Karena sampai saat ini manusia masih banyak yang belum memahami tentang apa itu hidup yang sebenarnya, apa itu hidup yang sejatinya. Kalau kita bisa merasakan, kita terlahir di dunia ini kan bukan karena kehendak kita. Artinya bukan karena kehendak manusia kita lahir di dunia ini. Jadi sudah nggak ada pilihan lain selain merasakan hidup itu sendiri. Ini kan bukti nyata. Kalau kita lahir, ya, saya ulangi lagi, apapun yang ada di alam semesta ini, bukan hanya manusia, ya termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya, isi alam semesta ini yang pasti kan kehendaknya hidup. Yang pasti adalah piranti-pirantinya hidup. Bukan manusia yang menghendaki, bukan manusia yang menciptakan. Manusia nggak punya kehendak apa-apa sebetulnya itu. Tetapi hanya untuk diiming-iming aja, agar manusia bisa memanfaatkan piranti-piranti hidup, yaitu pikiran, ada angan-angan, ada batin, itu bisa dimanfaatkan semua. Kalau kita bisa merasakan bahwa kita lahir ini bukan kehendak kita, kita lahir karena hidup yang melahirkan, karena hidup yang mengadakan, karena hidup yang menyajikan. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa merasakan apa yang dikehendaki dan apa yang disajikan oleh hidup. Jadi dari hidup, berasal dari hidup, untuk hidup, kembali ke hidup. Nah, seperti yang saya ungkapkan barusan, kalau kita lahir ini betul-betul menjadi murni sejati, nyata-nyatanya nyata adalah kehendak hidup, makanya kita harus bisa mempersembahkan untuk hidup. Apa yang harus kita bisa persembahkan buat hidup? Apa yang harus bisa kita berikan untuk hidup? Oleh karena hidup itu sifatnya cinta kasih, ya, dengan cinta kasihnya hidup. Ini rasa cinta kasih ini menetes ke alam semesta, bukan hanya kepada manusia, ya termasuk tumbuh-tumbuhan, ya termasuk hewan, juga manusia. Dan yang bisa merasakan cinta kasih itu hanyalah manusia, karena pirantinya itu komplit, pirantinya itu lengkap. Makanya mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita ini benar-benar dituntut oleh hidup untuk bisa merasakan kasih sayangnya hidup. Kita benar-benar dipaksa oleh hidup untuk bisa merasakan cinta kasihnya hidup itu sendiri. Dan bagaimana caranya? Bagaimana kita mencintai alam semesta, bagaimana kita mencintai tanaman, bagaimana kita mencintai binatang, bagaimana kita bisa merasakan cinta kasih sesama manusia, bagaimana kita bisa merasakan cinta kasih kita kepada matahari, kepada bulan, kepada bintang, kepada langit, kepada bumi,
Ini yang harus bisa kita terapkan, karena ini adalah pemberian dari hidup dan kita bisa merasakan kemurnian pemberian dari hidup itu sendiri. Sudahkah kita memberikan kebanggaan kepada hidup? Sudahkah kita benar-benar memberi bentuk kasih sayang hidup kepada sesama? Masih banyak manusia itu menyalah-nyalahkan, setan disalahkan, demit disalahkan, ya kan? Kemudian ada iblis disalahkan, ada jin disalahkan. Nah, padahal semua itu adalah hidup yang mengadakan. Kalau nggak ada hidup yang kita sebut tadi, yang saya sebut tadi, dan yang sampean sebut sendiri, itu tidak ada. Itu hanya sebutan. Setan itu yang gimana, jin itu yang dimana, gimana bentuknya, peri itu yang gimana, ya kan? Kemudian ada lagi demit itu yang gimana, itu kan hanya sebutan belaka. Apakah ada? Ada, tidak ada, itu hidup yang mengadakan dan hidup yang mentiadakan. Oleh karena kita manusia dituntut untuk bisa merasakan kemuliaan hidup, harus bisa merasakan duduknya hidup. Kita tidak punya hak untuk membenci, ya. Selamanya kalau kita membenci setan, selamanya setan tidak akan lepas dari kita. Karena apa? Yang namanya setan, kalaupun itu ada, bukan hanya angan-angan, itu juga butuh kasih sayang, itu juga butuh cinta kasih, ya kan? Nah, yang bisa merasakan itu hanya manusia. Binatang tidak bisa merasakan, tumbuh-tumbuhan pun tidak bisa merasakan. Nah, kalau kita sudah bisa menerapkan cinta kasih hidup di alam semesta ini, bukan hanya kepada sesama manusia, seluruh isi alam semesta ini, kalau kita bisa merasakan dan kita bisa menerapkan, bisa mempraktekkan cinta kasih hidup, nanti kembalinya ke hidup kita akan bisa tentram, bisa tenang. Kenapa sih kok masih ada orang itu sakit-sakitan, ada orang itu apa istilah celaka? Itu semua kan kalau dalam bahasa Jawa ngundowo pakerti, karma pala yang diperbuat. Karma kepada siapa? Karma itu muncul dari perbuatannya sendiri. Satu contoh kecil aja, ya, contoh kecil aja. Ketika kita menebang pohon, ya kan, kita menebang pohon ataupun kita ini menyabit rumput, ataupun kita ini memanen pisang atau memanen padi, tanaman kita sendiri, ya kan? Ini loh, bisa, sudahkah kita ini berterima kasih kepada yang kita tanam tadi? Satu contoh, kita sudah berterima kasih kepada padi. Sudahkah kita berterima kasih pada pisang, kepada tumbuhan yang lain yang bisa bermanfaat buat kita? Sudahkah? Padahal di situ sudah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sudahkah kita menerapkan di situ? Jadi ketika kita ini menanam padi, ya kan, kalau kita benar-benar bisa merasakan cinta kasih hidup, oleh karena cinta kasih hidup, hidup itu menumbuhkan padi itu, mengadakan padi itu agar bisa dinikmati sebagai kebutuhan manusia, kemudian dimakan. Sudahkah berterima kasih dengan yang namanya nasi? Sudahkah berterima kasih yang namanya piring, sendok, dan lain sebagainya? Sudahkah di situ? Ini hidup menuntut, menagih. Ini pasti bukan main-main, ini betul. Makanya kalau ada karma, misalnya dari cerminan atau dari perbuatan kita sendiri, kita menjadi sakit, nanti yang disalahkan makanan, ya kan? Karena makan ini, akibatnya menjadi sakit perut, kemudian menyebabkan diabetes, menyebabkan lambung, menyebabkan asam urat.
karena dari makanan. Oleh karena kita nggak pernah berterima kasih dengan makanan, jadi mau tidak mau harus kita terima apa yang terjadi. Ini sirkulasi itu. Jangan terus kalau kita ini menanam padi bismillahirrahmanirrahim, ketika panen alhamdulillah, dan kita tidak pernah berterima kasih pada padi. Ya, kalau secara global kita sudah berterima kasih pada Tuhan. Iya, karena padi itu yang mengadakan juga Tuhan, yang menumbuhkan juga Tuhan. Artinya maha hidup itu sendiri, yang mengadakan juga maha hidup itu sendiri. Nah, kalau begitu, kalau nggak dinyatakan, kalau nggak dibentukkan dengan alam semesta seisinya ini, kita nggak mungkin ada, nggak bisa kita berterima kasih. Cukuplah kita berterima kasih dengan Tuhan misalnya, dengan maha hidup. Kemudian yang lain itu kita abaikan, padahal itu yang mengadakan hidup. Artinya itu juga Tuhan, tetapi itu bukan Tuhan. Padi itu juga Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Artinya mengadakan maha hidup atau Tuhan itu sendiri. Nah, kalau semua ini sudah terselesaikan, artinya kita benar-benar merasakan kemuliaan pemberian hidup. Kita bisa merasakan benar-benar benar-benar itu adalah mutlaknya hidup. Kita bisa mempersembahkan kepada hidup itu dengan tenang, damai, aman, sentosa, ayem, tentrem, ya kan? Nggak ada perbedaan, nggak ada pertikaian, nggak ada perselisihan. Semua itu sama karena itu bersumber dari hidup itu sendiri. Saya yakin kok tidak semua orang bisa memahami tentang hal itu. Tidak semua orang sadar bahwa itu adalah hidup itu sendiri. Kayaknya tanaman, ketika kita memotong seenaknya sendiri. Di situ juga ada ruhnya, di situ juga ada hidupnya. Kita nggak bisa membuat hidup, tetapi kita hanya bisa membuat yang namanya kematian. Memotong seenaknya, kemudian memotong ayam seenaknya, ya toh. Semua itu butuh kesempurnaan, butuh kembali ke asal sangan parang itu mati, butuh kembali ke maha hidup. Nah, lewat mana? Sesuai dengan ajaran keyakinan yang kita miliki. Kalau yang lakunya agama misalnya, sudah paham, sudah benar-benar peka dengan apa yang ada di alam semesta ini, ya mestinya akan berterima kasih juga. Minimal ini kita permisi. Misalnya kita memotong pohon atau memotong padi, permisi. Padi kan punya namanya Sri Rezeki itu. Mbok Sri, saya minta maaf, ini sudah waktunya kamu saya panen dan akan saya pindah ke rumah untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Dalam hal ini lakunya hidup cukup simpel, asal suci kembali suci, sampurno jati jati sampurno selamat. Nah, kita potong. Apakah pasti? Pasti. Hidup itu pasti, bukan angan-angan lagi. Ketika kita mengucapkan hal seperti itu pasti, ya kan? Yang tidak nampak roh itu tadi akan kembali sempurna ke asalnya. Itu akan kembali sempurna ke asalnya. Bukan berarti kita ini sakit, bukan. Semua itu hidup itu sendiri yang mengaturnya. Jadi ketika kita lahir di dunia ini, alam semesta ini diadakan oleh hidup, kita persembahkan, kita merasakan kasih sayang hidup, kemudian kita persembahkan buat hidup dengan rasa cinta kasih hidup itu sendiri. Jadinya apa? Nikmat. Kita bisa menikmati badan sehat, jiwa raga, dan kita bisa benar-benar menyatu manunggal dengan hidup dengan sempurna. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih yang saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.